Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wadatul Jannah, NIM T 2018-4007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian seni musik. Nah, seni musik sendiri berasal dari dua kata, yaitu seni dan musik. Seni adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana. Sedangkan musik adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Jadi, secara harfiah itu, seni musik adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam olahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Nah, ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian seni musik. Yang pertama yaitu Suhar Jarja, mengungkapkan rasa keindahan seorang manusia yang diwujudkan di dalam nada atau bunyi yang pada akhirnya menghasilkan ritme dan harmoni. Yang kedua, menurut Ortiz dalam Baidah 1-8 tahun 2010, mendefinisikan musik sebagai kekuatan dasar yang efektif untuk menenangkan dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Yang ketiga yaitu menurut Jamalus, dalam bukunya sendiri tahun 1998 halaman 1 menyebutkan bahwa seni musik adalah suatu hasil karya seni dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan perasaan penciptanya. Dan yang keempat, menurut Harjana, beliau mengungkapkan bahwa musik adalah permainan waktu dengan mengadopsi bunyi sebagai materi, di mana musik adalah waktu dalam bunyi dan waktu adalah ruang dan bunyi adalah substansinya. Cukup sekian pemaparan materi tentang pengertian seni musik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Magfiroh, NIM T 2018-4008 sebagai pemateri kedua dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur seni musik dan fungsi seni musik. Adapun seni musik, di dalamnya pasti terdapat unsur-unsur yang dapat membangunnya. Nah, apa aja sih unsur seni musik itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada melodi, yang merupakan tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam seni musik. Dalam sebuah musik, melodi terdengar seperti nada yang seolah bergerak untuk menuju puncak dan lalu kembali ke posisi awal. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, melodi diakui sebagai unsur yang menjadi daya tarik musik itu sendiri. Adapun untuk menciptakan melodi, para seniman biasanya menggunakan perkusi atau media musik melankolis lainnya seperti piano, gitar, dan juga gunang. Yang kedua adalah irama. Irama atau ritme yaitu pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Secara sederhana, irama dapat disusun sebagai penentu ketukan dalam musik. Adapun munculnya unsur seni musik yang satu ini biasanya dikarenakan oleh pengulangan bunyi, panjang pendek kata dalam lagu atau sebuah pergantian tekanan-tekanan nada. Nah, irama ini merupakan urutan rangkaian gerak dalam sebuah musik yang membentuk pola irama dan bergerak teratur sehingga menyebabkan lagu enak untuk didengar dan dirasakan. Yang ketiga yaitu harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang jika dimainkan bersama-sama menjadi bunyi yang enak didengar. Harmoni juga bisa diartikan sebagai suatu deretan akord-akord yang disusun searti dan dimainkan secara beriringan. Dari pengertian di atas, harmoni juga merupakan
Paduan nada-nada yang apabila dibunyikan secara bersama-sama akan menghasilkan keselarasan musik. Harmoni merupakan elemen musikal yang didasarkan atas penggabungan dari nada-nada. Nah, yang keempat yaitu tempo. Tempo adalah kecepatan lagu. Semakin cepat lagu dimainkan, semakin besar juga tempo yang dimainkan. Nah, fungsi dari tempo ini dimasukkan untuk mempermudah dalam menyanyikan lagu yang ada. Adapun macam-macam tempo menurut Miller yaitu largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Yang kelima yaitu dinamik. Dinamik merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, dinamik menjadi unsur yang paling kuat menggambarkan perasaan yang terkandung dalam suatu konfigurasi musik. Nah, dinamik ini penting di mana menunjukkan apakah lagu memiliki nuansa sedih, riang, agresif ataupun yang lainnya. Dinamik dinotasikan sebagai beberapa bagian yaitu forte, fortissimo, forte fortissimo, mezzo forte, piano, pianissimo, piano pianissimo, mezzo piano, crescendo, decrescendo. Yang keenam yaitu tangga nada. Tangga nada merupakan deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Nah, ada dua jenis tangga nada yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada diatonis memiliki 7 buah nada dengan 2 jenis jarak yaitu setengah dan 1. Sedangkan tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 buah nada pokok. Dan yang ketujuh yaitu timbre, merupakan kualitas atau warna bunyi. Unsur seni musik satu ini keberadaannya sangat dipengaruhi asal suara dan cara bergetarnya. Timbre yang dihasilkan media musik tiup akan berbeda dengan timbre yang dihasilkan dari alat musik petik, meskipun keduanya sama-sama dimainkan dalam nada yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi seni musik. Dalam sebuah karya seni memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan seni musik. Banyak sekali yang dapat kita peroleh dari seni musik. Nah, adapun fungsi seni musik dalam kegiatan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seni musik sebagai sarana pengekspresian diri. Ketika musik dimainkan, maka seseorang akan menikmati musiknya. Dari sini, para musisi sangat mudah mengeluarkan atau meluapkan perasaannya lewat musik tersebut. Selain untuk penyalur bakat, pengeluaran ekspresi, musik sangat lebih mudah untuk dirasakan di dalam hati. Yang kedua yaitu seni musik sebagai sarana hiburan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin modern zaman, musik semakin bervariasi. Nah, salah satu fungsinya yaitu sebagai hiburan, di mana seseorang akan merasa bosan. Mereka bisa saja menghibur dirinya dengan mendengarkan musik. Nah, ada banyak musik yang dapat mereka dengarkan, seperti musik jazz, rock, maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu seni musik sebagai sarana terapi. Sebagai sarana hiburan, seni musik memiliki manfaat sebagai sarana terapi diri, yaitu sebagai penenangan diri. Terapi musik ini pada awal mulanya diperkenalkan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, memanfaatkan musik sebagai sarana terapi ini pada masa itu memanfaatkan dengan cara memulihkan korban perang, baik itu untuk memulihkan perasaannya atau psikisnya. Nah, hingga zaman sekarang seni musik juga dipakai sebagai sarana terapi ketika sedang merasa stres yang dapat menenangkan jiwa para penikmat musiknya tersebut. Yang keempat yaitu fungsi seni musik sebagai sarana upacara. Di Indonesia sendiri masih banyak upacara adat yang tidak lekang oleh waktu. Salah satu media yang digunakan yaitu musik. Musik digunakan sebagai sarana untuk perkawinan, kelahiran, kematian, upacara spiritual, dan upacara kenegaraan. Nah, seni musik di Indonesia
masih diyakini memiliki unsur magis, yaitu memiliki unsur-unsur seperti melibatkan roh-roh nenek moyang. Nah, adapun contohnya yaitu penggunaan musik dalam musik tradisional di upacara Betawi dan budaya Sunda, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan suku Dayak dan suku Papua melakukan pengiringan tari dengan menggunakan musik, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima adalah seni musik sebagai sarana komersil. Untuk para seniman dan musisi, musik adalah salah satu sebuah aset dari pundi-pundi penghasilan. Hasil karya mereka yang direkam dapat dijadikan kaset, dijual. Selain dibuat kaset, bisa dibuat piringan hitam dan juga CD serta DVD sebagai sarana penyimpanan karyanya. Kemudian dari karya tersebut dijual di pasaran. Dari hasil penjualan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya dari CD ataupun DVD. Para musisi juga melakukan acara tampil di depan para penonton ataupun di pentas-pentas menggunakan musik dan mendapatkan komisi dari hasil bermusik di panggung tersebut. Selain itu, musik ciptaan para seniman tersebut juga sering dikontrak sebagai soundtrack atau biasa disebut dengan OST, Original Soundtrack. Biasanya lagu ataupun musik yang dipakai untuk OST memiliki keterkaitan dengan film yang akan diiringinya. Kemudian yang berikutnya adalah seni musik sebagai sarana pendidikan. Mengapa sebagai sarana pendidikan? Yaitu penggunaan musik sebagai salah satu mendidik anak dengan cara yang tepat. Bisa melalui proses belajar mengajar. Nah, musik sendiri sebagai sarana pendidikan fungsinya yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalis kepada para murid melalui lagu-lagu perjuangan para karya tokoh musik Indonesia. Selain itu juga penggunaan lagu daerah juga bisa digunakan untuk sarana pendidikan para siswa untuk meningkatkan sikap tenggang rasa dan toleransi antar suku bangsa, ras, dan lainnya. Dalam pengaplikasian pendidikan musik bisa diambil manfaatnya sebagai cara untuk mencetak kepribadian baik seseorang seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Hatta, yaitu bahwasanya musik dapat menanamkan sebuah perasaan halus dan budi yang halus pada jiwa manusia. Dengan musik juga jiwa lebih memiliki rasa akan sebuah harmoni dan irama. Bisa dikatakan kedua unsur tersebut merupakan landasan yang elok untuk menanamkan rasa cinta dan keadilan. Bahkan di Eropa sendiri mencerdaskan bayi mulai dari sejak dini, yaitu dengan menggunakan lantunan musik klasik, yaitu salah satu karangan komponis terkenal Beethoven. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi seni musik sebagai sarana tari. Musik seringkali digunakan untuk pengiring salah satu cabang seni lain, yaitu seni tari. Kedua seni ini saling berkaitan dengan satu sama lain, yaitu dengan adanya kesamaan ritme dan struktur. Bisa dilihat jika sebuah tari tanpa diiringi musik maka terasa aneh dan hambar. Nah, terkadang para penari juga sering mendemokan gerakan penarinya memerlukan sebuah tempo dan ritme agar menunjukkan gerakannya. Di Indonesia sendiri, bunyi dari alat musik yang dibuat oleh penduduk dipakai untuk mengiringi seni tari lokal. Oleh karena itu, banyak tarian dari daerah Indonesia yang hanya dapat diisi atau diiringi dengan musik daerah itu sendiri. Namun juga ada kreativitas dari banyak pihak sehingga musik dapat diakomodasikan sehingga terjadi pembaharuan suara untuk mengiringi seni tari tersebut. Yang berikutnya adalah seni musik untuk ajang kreativitas. Tidak dipungkiri bahwa musik memiliki banyak genre dan jenis. Nah, pengertian kreatif sendiri merupakan sebuah hal murni yang berada dalam diri manusia yang mempunyai hubungan dengan skill
atau kekuatan untuk menciptakan. Jadi seni musik adalah salah satu cara untuk menuangkan ide yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Salah satu contohnya adalah penggabungan beberapa media alat musik yang berbeda dan dapat menghasilkan sebuah jenis musik atau genre baru. Misalnya musik kontemporer. Sebab itu adanya musik sebagai tempat untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan menjadikan penikmat sebuah karya musik ini sangat beragam. Karena musik bukan hanya satu atau dua, tapi masih banyak jenis dan genre musik yang lainnya. Terima kasih, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Hidayatul Atiko, NIMT 2018-4009. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari seni musik. Dalam seni musik ini memiliki banyak jenis dan variasi yang ada. Jenis-jenis musik biasanya disebut dengan genre. Jenis atau genre musik ini adalah sebuah pengelompokan dari musik sesuai dengan kemiripan karakteristik dari musik tersebut. Nah, jenis musik yang pertama yaitu genre musik blues. Musik blues adalah sebuah aliran musik instrumental yang berasal dari penduduk Amerika. Contoh musik blues yaitu Red House, Jimi Hendrix, Hoochie Coochie Man dari Muddy Waters. Yang kedua yaitu musik klasik. Jika membahas apa yang dinamakan musik klasik, pasti di benak seseorang akan terfikirkan oleh pemusik legendaris yaitu Mozart. Di fungsi dari musik klasik, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas tidur, mampu merelaksasikan pikiran yang sedang tegang. Bahkan dari riset penelitian juga menunjukkan jika bayi yang masih dalam kandungan, jika didengarkan sebuah lagu dari musik klasik, kemungkinan bisa mencerdaskan bayi di dalam kandungan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu musik funk. Musik funk merupakan salah satu jenis musik yang berasal dari genre R&B, jazz, serta soul. Jenis genre ini dipopulerkan pada tahun 1960 oleh para musisi Afro-Amerika. Contoh dari musik funk yaitu Meiko, Star Wars, Real Thing, Can You Feel the Force. Selanjutnya yaitu musik R&B. Musik R&B merupakan penggabungan dari beberapa genre jenis musik seperti jazz, gospel, dan blues. Contohnya Perhaps Love dari Eric Nam Fitchis dan Soulmate dari Zico Fat I.O. Kemudian ada musik jazz. Genre jazz adalah sebuah musik yang terlahir di Amerika sekitar abad 20. Alat musik yang digunakan dalam musik jazz biasanya menggunakan biola, piano, saksofon, bass, gitar, trompet, dan trombon, dan juga harmonika. Contoh penyanyi musik jazz di Indonesia seperti Raisa, Tulus, dan Elo. Selanjutnya ada musik reggae. Musik reggae memiliki beberapa ciri khas, antara lain dengan dentangan ritme dengan beatbox serta mempunyai progressive chord yang simple. Reggae sendiri berasal dari negara Jamaika. Contohnya musik reggae yang ada di Indonesia yaitu Bumi Merintih, dari Tropical Forest, Krisis dari Ras Muhammad, dan Root dari Magic. Selanjutnya yaitu ada musik hip hop. Musik hip hop ialah salah satu jenis musik yang terdiri atas beberapa perpaduan musik rap. Musik ini populer pada zaman sekarang dan tak lekang
oleh beberapa seni yang lain. Contohnya musik hip hop yaitu Saikoji, Jogja Hip Hop Foundation, dan Bondan and Fade to Black. Kemudian ada aliran musik pop. Musik pop berasal dari kata popular dan merupakan sebuah genre musik yang paling mudah didengarkan. Musisi yang mempopulerkan musik pop ini adalah Lauren Alloway. Contoh dari musik pop: Hari Ini Esok Lusa oleh Brisya Jody, Cerita Cinta oleh Arsy Widianto, dan Terlanjur Cinta dari Cakrahan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada musik rock. Musik rock ini memiliki ciri khas, yaitu instrumen dan vokalnya seperti dari gitar, drum, keyboard, maupun synthesizer-nya. Contoh dari musik rock yaitu Jamrud, Superman is Dead, dan Coklat. Dan yang terakhir yaitu ada musik dangdut. Genre musik ini berasal dari Indonesia. Aliran musik ini memiliki perpaduan dari India dan juga Melayu. Biasanya dangdut juga disebut dengan campur sari, yang menggunakan alat musik tradisional dalam pementasannya. Contohnya penyanyi musik dangdut yaitu Rhoma Irama, Elvy Sukaesih, dan Fahmi Syahab, serta banyak yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.